Seharusnya tahu dengan penegakan hukum. Jangan mentang-mentang Hotman Paris kebal hukum, jangan. Pak Hotman Paris, Pak Prabowo, saya didatangi rumah saya oleh Jenderal Jobsen almarhum Egy Sujana Sang Alang. Itu menguasai perkara tim sukses Bapak dari 2014-19 sampai 2024. Saya ini tim Bapak juga. Saya ditembak di depan Bawaslu. Mobil saya korban loh Pak. Tapi tidak pernah kami bangga-banggakan Pak ya. Kami percaya saya 2 kali bahwa Pak Prabowo adalah penegak hukum, akan diutamakan menjadi panglima di bangsa ini. Kami percaya Pak Prabowo tidak bisa mendengar, walaupun Hotman Paris yang mengandalkan Pak Prabowo itu jangan sampai kebal hukum, jangan backing-backing Pak. Kita semua berkorban untuk Pak Prabowo. Tanyalah sama Pak Hasim, saya di Hambalang berbulan Pak, tapi tak perlu itu dibicarakan. Ini hanya sebagai ilustrasi saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa jangan Hotman Paris andalkan Pak Prabowo. Kami selama ini cukup bersabar, belajar untuk diam dan bukan mengakui perbuatan. Dia bilang Rasman, menghina Rasman. Seperti apa? Kodok, busuk, segala macam. Kemudian dia hina Rasman, kura-kura ninja. Dia bilang pengacara mesum. Yang mesum siapa? Punya pegang-pegang. Yang bilang dia germo seperti germo itu saya loh, bukan Bang Rasman. Ada videonya. Kenapa saya bilang seperti germo? Dia jual ini loh, namanya Nengsi, orang Surabaya, umur 23 tahun. Ayo, masih panas, catat nomor saya, hubungi. Apa dia tidak seperti germo? Dia merendahkan martabat wanita, itulah yang mau dibongkar. Nah, ya, bukan semata-mata masalah perkara Bang Hotman, dia Bapak Rasman, tapi tidak buat LP loh. LP pornografi dan porno aksi itu ada LP-nya. Kita dapat buktikan dari dokumen-dokumen Bang Andat Sutumerang. Ya. Banyak dokumen Instagramnya. Tapi dia tuduh Bang Rasman. Sekarang kita ingin buktikan. Saya punya flash disk loh. Saya punya flash disk, saya lihatkan tadi flash disk saya. Itu yang akan kita bongkar. Saya punya flash disk. Kami buktinya banyak, harus dibongkar di media sosial agar penegakan hukum ini benar-benar tegak lurus gitu. Jangan ini di dalam ini saya sudah siapkan flash disk saya. Saya akan tayangkan ya, jika itu diperlukan. Kapan perlu diblur ya. Tidak begitu cara hakim. Oke, yang rasanya membuat malu orang lain kita blur. Bukan harusnya ditutup untuk umum. Nah, banyak perkara lain. Ini sedikit bakarnya. Bufoni. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Randan kemarin Jawa. Jadi begini, dari awal memang menyayangkan ya. Jadi saya sangat menyayangkan dari awal bahwa kenapa perkara ini sampai limpah. Tetapi dengan keadaan, dengan situasi, dengan perkembangan, tetap kami mengikuti alur itu. Kami ikuti, bahkan kami melakukan hukum acara pidana. Kami melakukan eksepsi, tapi akhirnya eksepsi ditolak. Kami masih ikuti itu. Padahal kalau seandainya paham pada saat eksepsi, itu kenapa tidak diterima?